Katanya kata TSK itu bakal ada 2 yang diterima teman-teman, dari 6 orang, dari 6 orang, dari 6 orang yang diikutkan mensetsu ataupun yang diikutkan interview. Nah, dari informasi tersebut, oke lah gitu, kita semaksimal kita bisa aja gitu, apa ngasih jawaban yang terbaik lah menurut kita masing-masing kan. Tentunya ya saya latihan, teman-teman saya juga sama ada latihan ataupun ada rensunya. Tapi teman-teman, dari 6 orang tersebut itu tuh tidak ada satupun yang diterima, herannya itu. Padahal sudah di OSIRASE itu udah diinformasikan gitu sebelumnya bahwasanya yang akan diambil dari 6 orang ini yaitu 2 orang. Tapi ketika OSIRASE ya, ketika pengumuman tadi tidak ada satupun yang diambil teman-teman. Yang diambil itu katanya orang Jepangnya asli. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Nafis. Di channel ini kita akan membahas seputar video yang sebelumnya. Oke, ini baru bangun tidur dan kebetulan sekarang lagi ngopi guys, lagi santai-santai aja. Saya ingin membahas sebuah video. Di video kali ini maksudnya akan saya bahas seputar hasil dari mensetsu saya kemarin. Jadi kemarin itu kan setelah saya mensetsu dengan TSK video yang ini nih, lalu saya itu mensetsu sama Kaisa yang ini videonya, hasilnya itu zong teman-teman, hasilnya itu tidak memuaskan. Ya memuaskan, tapi memuaskannya tidak sesuai keinginan. Ya siapa sih yang nggak ingin lulus gitu kan? Semuanya ketika dihadapkan suatu tes ataupun interview kerja pasti ingin lulus gitu kan. Tapi kebetulan di interview kali ini saya itu belum mendapatkan kepercayaan dari Kaisa gitu, dari perusahaan Jepang. Nah, jadi sebenarnya saya itu yang upload saya itu 2 kali ya teman-teman. Yang pertama itu mensetsu sama TSK dan yang kedua itu mensetsu sama Kaisa yang videonya yang tadi yang saya lihatkan ya. Nah, sebenarnya saya itu bukan 2 kali mensetsu akan tetapi 6 kali. Tapi 6 kali tersebut tuh sama Rensu, bukan semua sama Kaisa. Jadi sama TSK itu kalau nggak salah 2 kali, terus sama sensei sensei saya gitu orang Jepang itu 3 kali teman-teman. Mohon maaf 4 kali deh, 4 kali. Jadi totalnya itu sekitar 6 kali mensetsu ataupun 6 kali latihan, 5 latihan, 1 asli kayak gitu. Nah, sebanyak itu pun ternyata belum ada rezeki teman-teman. Jadi susah ngejelasinnya. Jadi gini, kata TSK itu bakal ada 2 yang diterima teman-teman, dari 6 orang, dari 6 orang, dari 6 orang yang diikutkan mensetsu ataupun yang diikutkan interview. Nah, dari informasi tersebut, oke lah gitu, kita semaksimal kita bisa aja gitu, ngasih jawaban yang terbaik lah menurut kita masing-masing kan. Tentunya ya saya latihan, teman-teman saya juga sama ada latihan ataupun ada rensunya. Tapi teman-teman, dari 6 orang tersebut itu tuh tidak ada satupun yang diterima, herannya itu. Padahal sudah di OSIRASE itu udah diinformasikan gitu sebelumnya bahwasanya yang akan diambil dari 6 orang ini yaitu 2 orang. Tapi ketika OSIRASE ya, ketika pengumuman tadi tidak ada satupun yang diambil teman-teman. Yang diambil itu katanya orang Jepangnya asli. Jadi nggak tahu gimana ya sistem TSK itu. Saya itu ini saya ceritakan dari awal ya, dari awal cerita saya bahwa saya itu maju ataupun dipanggil untuk mengikuti mensetsu teman-teman. Jadi awalnya itu seperti ini. Jadi dari grup WA gitu ya, dari LPK saya itu termasuk orang-orang yang diikutkan ke mensetsu. Nah, tapi teman-teman semuanya nih, kalian perlu tahu, ternyata saya itu bukan pemain inti. Maksudnya gini, pemain inti itu kalau misalkan ada orang yang diikutkan mensetsu itu biasanya langsung di list
orangnya ini terus kayak penempatannya di sini. Nah, saya itu pengganti mereka. Jadi mereka itu ada 4 orang, tadinya 6 orang, sama tadinya 6 orang yang ikut Mensetsu, kemudian 4 orang mengundurkan diri dikarenakan ada sesuatu alasan lah, entah itu mungkin dari gaji ataupun dari hal yang lainnya. Tapi saya tidak akan membahas semuanya di sini. Intinya yang 4 orang itu dari 6 orang, mereka itu mengundurkan diri, tidak ingin ikut Mensetsu di perusahaan tersebut. Dipanggil lah saya. Ada 3 orang laki-laki, 4 orang laki-laki teman-teman, termasuk saya. Jepret kan, ada nama Duru Napis tuh. Seneng kan. Posisinya itu, tempatnya itu di Miekeng, prefektur Mie, di kota Odaichu namanya tuh. Nah, setelah itu saya rensu selama 6 kali tadi, 5 kali, mohon maaf, 6 kali sama ininya. Udah tuh ke ini teman-teman, udah ke apa tahapan Mensetsunya. Katanya ya, dulu itu saya itu masih inget banget bahwasanya saya melakukan apa hari Mensetsu itu tanggal 5. Nah, sampai tanggal 13 saya tunggu, waktunya itu 1 minggu dari tanggal 5 ya, berarti tanggal 13. Setelah itu teman-teman ada informasi lagi bahwasanya belum ada informasi di minggu ini karena apa gitu. Kalau nggak salah tuh karena sakit katanya. TSK-nya nggak tahu, kaisanya saya lupa. Baca WA-nya saya juga sekilas gitu. Dan setelah itu teman-teman apa coba diundur lagi selama 1 minggu. Jadi udah nunggu dari tanggal 5 ke tanggal 13, udah nggak sabaran banget kan. Dari tanggal 13 diundur lagi karena ada alasan. Diundurnya itu selama 1 minggu lagi, yaitu sampai tanggal 20. Nah, tanggal 20 kemarin saya upload video yang ini kan, yang ini nih. Nah, itu alasannya karena memang waktu itu baru ada osirase ataupun baru ada pemberitahuan. Dan ternyata pemberitahuannya seperti ini teman-teman, yang artinya ya bahwasanya bukan interviewer apa ya, pelamar kerja dari Indonesia lah gitu. 6 orang itu tidak ada satupun yang dipilih dengan alasan apa coba? Dengan alasan orang kaisanya, orang perusahaannya itu katanya sudah menemukan eh, pegawai yang asli dari orang Jepang. Kenapa nyari ke Indonesia kalau kayak gitu kan? Ya ini mungkin alasan basa-basi mungkin ya, ataupun gimana. Yang penting intinya apa ya? Intinya itu nggak keterima lah semuanya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sekarang saya sedang persiapan buat apa? Buat menghadapi Mensetsu lagi. Cuman belum ada jadwal dan belum ada belum ada kepastian itu kapan adanya. Jadi sekarang saya ya seperti ini aja, paling rensu, belajar biasa, ngapalin kanji, ngapalin kotoba, terus kayak belajar soal kayak gitu aja sih. Dan kebetulan saya itu sekarang ikut kelasnya Cukurin Fufu teman-teman, yang ikut rumah sakit Nihongo, pasti tahu ya kalian ya. Dan sekarang udah berjalan ke berapa hari ya, ke 22 hari kalau nggak salah sejak video ini dibuat ya. Nanti nggak tahu ini uploadnya pas kapan gitu, soalnya kan belum ada editan dan yang lain sebagainya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Setelah 4 bulan lamanya saya di LPK di Yogyakarta, terus saya 1 bulan lagi nunggu, dan 5 bulan kan totalnya, 5 bulan ikut Mensetsu. Dan hasil dari Mensetsu tersebut ya segitulah, ataupun ya kurang maksimal. Jadi Mensetsu saya kurang maksimal menurut ini, mungkin ya artinya tidak maksimal ya tidak diterima gitu teman-teman. Nah, setelah beberapa hari ataupun beberapa saat saya ini diskusi sama teman saya, katanya TSK yang saya ikuti itu tuh adalah kayak job street sistemnya itu teman-teman. Jadi sistem job street itu ya, misalkan nih ada loker, jadi si LPK mohon maaf, si TSK itu nyebarin loker tersebut ataupun nyebarin loker yang dia punya ke seluruh LPK ataupun ke seluruh negara gitu. Dan termasuk mungkin LPK saya ikut, dan saya ikut ke sana, dan akhirnya yang diterima bukan Indonesia kayak gitu. Soalnya kalau misalkan ada 2 orang ataupun 1 orang saja yang keterima, yaitu masih masuk akal lah, ataupun masih
oke lah, karena memang di OCRC-nya ataupun di informasinya bahwasanya ada 2 orang yang bakal diterima dari 6 orang. Tapi setelah informasinya turun, tidak ada satupun yang diterima. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kalian pernah ikut Mensetsu teman-teman, boleh dong komen di kolom komentar gimana perasaannya, dan kalian gimana sih, ada pengalaman nggak kayak misalkan ikut Mensetsu terus gak keterima, ataupun kayak pernah ikut TSK itu TSK ini. Kalau ada, komen di kolom komentar ya guys, di kolom komentar komen. Dan apa ya, sistem di LPK saya itu teman-teman, jadi yang ikut Mensetsu itu benar-benar terseleksi. Jadi terseleksi itu maksudnya gimana? Jadi sebelum Mensetsu itu ada yang namanya Kaiwarensu, setiap 1 minggu 1 kali. Jadi kalau misalkan kita apa ya, kalau misalkan kita belum layak ataupun belum pas lah, belum cocok buat ikut Mensetsu, maka sensei tidak akan mengikutkan kita ke Mensetsu tersebut teman-teman. Akan tetapi kalau misalkan orangnya pintar ataupun orangnya lancar ngomong, ya bakal diikuti. Nah saya itu termasuk orang yang biasa-biasa aja, mungkin bisa disebut apa ya, di bawah, mungkin ya di bawah yang lain gitu, karena saya rasa memang kemampuan saya ketika berbicara bahasa Jepang ya, bukan apa berbicara bahasa Indonesia, saya itu kalah dari teman-teman saya yang lainnya gitu teman-teman. Yang lain tuh udah apa ya, udah pada dapat job ada gitu, ada yang belum juga ada sih. Tapi salah satunya yang saya rasakan, memang saya itu agak sedikit cotok gitu di dalam bahasa Jepang. Akan tetapi saya tidak menyerah di situ saja. Ya setiap hari kadang-kadang kalau ada waktu di channel Cukurin Pupu itu kan ada ya, apa namanya, kelas Nihongo, rumah sakit Nihongo. Nah di situ saya di general itu apa namanya, kayak room buat kita ngobrol-ngobrol, dan saya kadang-kadang gitu masuk ke room tersebut dan pakai bahasa Jepang. Itu cara saya buat apa ya, buat ngelatih kemampuan bahasa Jepang saya. Akan tetapi akhir-akhir ini memang saya dikarenakan mau ambil JLPT nanti tanggal 1 Desember di Bandung. Jadi saya lebih banyak menghafalkan kanji dan yang lain sebagainya. Ya walaupun kanji itu sampai sekarang belum nggak hafal-hafal gitu. Jadi seperti itu guys. Jadi semoga pengalaman saya ini bisa memberikan gambaran gitu buat teman-teman semuanya, bahwasanya oh jadi proses ke Jepang tuh seperti ini. Ya teman-teman, walaupun mohon maaf banget ya, walaupun saya itu belum kerja ke Jepang gitu, walaupun saya belum bisa apa ya namanya, memberikan aslinya gitu, kayak sistem di Jepang tuh kayak gimana. Ya daripada kalian apa ya, ngelihat sistem-sistem kayak gitu, mending kalian ikutin aja proses yang benar-benar dari awal gitu, dari awal masuk LPK, terus di LPK tuh ngapain, terus kayak proses dari LPK setelah lulus LPK itu kayak gimana. Dan memang sistemnya itu beda-beda. Nah kalian harus menikmatin proses-proses itu semua teman-teman. Dan saya juga tidak akan apa ya, tidak akan sok-sokan gitu kayak ngejelasin apa yang nggak saya tahu. Saya cuman ngejelasin ataupun saya ceritakan sesuai dengan pengalaman saya. Saya yakin yang udah di Jepang pun mungkin ya, itu pengalaman ke Jepangnya itu bakal beda-beda. Entah itu cara belajarnya, entah itu waktunya, entah itu apa namanya, sistem pemahaman ketika belajarnya dan yang lain sebagainya. Nah maka dari itu siapa tahu nih video saya ini bisa memberikan gambaran gitu buat teman-teman semuanya ketika kalian ingin mengikuti proses kerja ke Jepang juga teman-teman. Dan BTW kalau misalkan kalian ada yang dari LPK Joycare ya teman-teman, silahkan komen di kolom komentar kalian batch berapa dan kalian dari mana. Jadi kalau misalkan Joycare itu kan ada batch-nya ya, batch-nya. Jadi batch itu kayak angkatan lah, kayak angkatan tahun ini, bulan ini misalkan, dan yang lain sebagainya. Oke teman-teman, sekian video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, walaupun hanya sekedar curhatan. Bukan curhatan ya, ya kayak cerita aja gitu, apa hasil dari Mensetsu kemarin itu ya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Duru Napis. Ja, matane.